Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Al-Azhar dan teman saya Andi Bagus akan mempresentasikan laporan kegiatan praktek kerja lapangan kami yang telah kami lakukan pada bulan Januari 2020. Berikut adalah bahasan utama yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Pendahuluan. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan aplikatif di bidang tertentu. Dalam hal ini merupakan instrumentasi medis atau biomaterial yang lebih luas dan belum diperoleh di bangku perkuliahan serta sebagai sarana untuk membangun mental yang siap dalam menghadapi dunia kerja dan mengenal sedikit banyak tentang persaingan dunia kerja. Dengan dilakukannya PKL, diharapkan dapat terbentuknya sebuah pertukaran informasi antara mahasiswa dengan dunia kerja yang nantinya dapat menambah wawasan mahasiswa tentang kasus-kasus medis yang terjadi di dunia kerja. Selanjutnya, kita masuk ke profil rumah sakit. Rumah Sakit Kanker Darmais merupakan sebuah rumah sakit milik pemerintah pusat yang berdiri sejak tahun 1993. Rumah Sakit Kanker Darmais berada dalam naungan dan pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah Sakit Kanker Darmais terletak di Jalan Lejen S. Parman, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah Rumah Sakit Kanker Darmais. Pada tahun 1988, Presiden Soeharto yang saat itu juga selaku Ketua Yayasan Darmais membentuk tim pengusul untuk pendirian rumah sakit kanker di Indonesia. Tim pengusul itu terdiri dari beberapa pakar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga beberapa pakar dari Departemen Kesehatan Indonesia pada saat itu. Kemudian di tahun yang sama juga tim tersebut melakukan studi banding ke Amerika Serikat dan ke Jepang. Kemudian di tahun 1991, tepatnya pada bulan Mei, dimulailah pembangunan Rumah Sakit Kanker Darmais dan selesai di tahun 1993. Lalu pada tanggal 30 Oktober 1993, Presiden Soeharto secara resmi membuka rumah sakit khusus kanker pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1998, tepatnya pada saat kerusuhan Mei 1998, Presiden Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya, dan hal ini juga berdampak terhadap kepengurusan rumah sakit, sehingga kepengurusan ini diserahkan kepada Departemen Kesehatan pada saat itu dan bertahan hingga saat ini. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi Rumah Sakit Kanker Darmais. Dapat kita lihat di sini Rumah Sakit Kanker Darmais dipimpin oleh Direktur Utama, kemudian diawasi oleh Dewan Pengawas, kemudian juga terdapat beberapa jabatan struktural dan fungsional, di mana jabatan struktural itu terdapat di Direktur Medik dan Keperawatan, kemudian Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, kemudian juga Direktur Keuangan, dan juga Direktur Umum dan Operasional. Sedangkan jabatan fungsional itu terdapat di Komite Medik, kemudian Komite Etik dan Hukum, lalu juga di Satuan Pemeriksa Intern. Dari beberapa jabatan struktural ini, yaitu dari beberapa direktur, menangani beberapa bidang atau beberapa bagian. Sementara dari bidang-bidang tersebut atau bagian-bagian tersebut dibantu oleh beberapa seksi dan beberapa subbagian. Dan juga terdapat unit kerja non-struktural atau fungsional, yaitu beberapa instalasi, di mana salah satu instalasinya itu adalah tempat kami melakukan kegiatan PKL. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah salah satu instalasi yang kami maksud tadi. Tepatnya ini adalah instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS. Di instalasi ini kami melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. Instalasi ini merupakan unit kerja non-struktural atau fungsional yang berada di bawah langsung dan bertanggung jawab kepada
Direktur Umum dan Operasional Rumah Sakit Kanker Darmais. Kemudian instalasi ini juga mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung kegiatan pelayanan teknis di Rumah Sakit Kanker Darmais. Salah satunya adalah untuk menyediakan air, kemudian menyediakan listrik, uap, lalu telekomunikasi, dan sebagainya. Lalu juga hal ini juga untuk memenuhi sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan selalu siap pakai. Ya, selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi IPSRS, di mana unit kerja ini dipimpin oleh Kepala IPSRS, kemudian juga ada bagian administrasi untuk mengurusi urusan teknis maupun non-teknis. Kemudian dalam bekerja, Kepala IPSRS juga dibantu oleh beberapa kepala unit. Di antaranya adalah Kepala Unit Pemeliharaan Sarana itu untuk mengurusi interior dan plumbing. Kemudian juga terdapat Kepala Unit Pemeliharaan Prasarana itu untuk mengurusi urusan mechanical dan electrical. Kemudian juga terdapat Kepala Unit Pemeliharaan Peralatan itu untuk mengurusi peralatan medik dan non-medik. Dan juga beberapa kepala unit ini juga dibantu oleh koordinator-koordinator. Selanjutnya juga koordinator tidak langsung turun ke lapangan, melainkan pelaksana teknis lapangan lah yang bekerja di lapangan, seperti itu. Pembahasan alat. Alat yang kami bahas kali ini adalah LINAC atau Linear Accelerator. LINAC sendiri merupakan perangkat atau alat yang menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mempercepat partikel bermuatan, seperti elektron berenergi tinggi melalui tabung linear. LINAC banyak digunakan dalam radioterapi kanker. Radiasi dari akselerator pada dosis tertentu digunakan untuk meradiasi tumor dan kanker yang sangat berbahaya jika dilakukan operasi. Sinar X dihasilkan dari akselerator elektron linear dengan cara menembakkan elektron pada satu target. Pengembangan LINAC pada awalnya dilakukan oleh Wilhelm Conrad Roentgen pada tahun 1845 hingga 1923. Dari perkembangan tersebut ditemukan radiasi energi tinggi yang diberi nama sinar X. Pada tahun 1899, pengaplikasian sinar X dalam bidang medis telah dilakukan untuk pertama kalinya. Hal ini mendorong ilmuwan lain untuk melakukan inovasi sehingga pada tahun 1930, Rolf Widderow memperkenalkan LINAC. Pada tahun 1965, LINAC dengan energi foton 7 hingga 10 MeV dan elektron berenergi 4 hingga 10 MeV untuk pertama kalinya digunakan dalam bidang medis. Selanjutnya ini merupakan spesifikasi dari alat yang kami bahas, yaitu linear accelerator. Unit yang kami bahas kali ini mereknya adalah Varian dengan tipe Trilogy, dan asal pabrikannya itu dari Amerika Serikat. Kemudian photon beam energinya itu sebesar 6 dan 10 MeV dengan photon dose rate-nya itu sebesar 100 hingga 600 monitor unit per menit. Selanjutnya itu elektron beam energinya sebesar 4, 6, 9, 12, 15, dan 18 mega elektron volt dengan elektron dose rate-nya sebesar 100 hingga 1000 monitor unit per menit. Kemudian untuk multi-leaf kolimatornya itu terdapat 60 pasang blok kolimator, sehingga jumlah totalnya itu sebesar 120 blok kolimator. Kemudian yang membedakan alat ini dengan LINAC yang lain itu karena pada varian Trilogy ini memiliki onboard imaging atau OBI, di mana OBI ini dapat memastikan area target sekecil mungkin, kemudian juga dapat membantu meningkatkan akurasi dan efektivitas terhadap radiasi pesawat LINAC. Kemudian OBI ini juga dapat meminimalkan paparan radiasi pada jaringan yang sehat. Lalu OBI ini juga memungkinkan perawat atau user memantau tumor atau kanker secara real time.
dengan menggunakan gambar beresolusi tinggi. Selanjutnya microwave source ini menggunakan klistron. Kemudian electrical requirement-nya menggunakan frekuensi listrik di 50 Hz, kemudian 360 hingga 440 VAC atau volts alternating current-nya, kemudian 3 fasa, lalu 4 wire plus ground-nya, dan dengan daya 120 kVA. Kemudian alat ini di Rumah Sakit Kanker Darmais terdapat di ruangan instalasi radioterapi. Selanjutnya adalah blok diagram dan bagian linek sekaligus penjelasan cara kerja dari pesawat linek. Dapat kita lihat di gambar blok diagram linek. Pertama-tama tegangan ini diberikan oleh power supply, kemudian diterima oleh modulator, dan modulator ini mengirimkan dan membagi tegangan kepada klistron dan elektron gun, di mana klistron dan elektron gun ini berfungsi untuk membangkitkan gelombang mikro dan elektron. Gelombang mikro dan elektron yang sudah terbentuk akan dipercepat di akselerator cup agar memiliki energi kinetik yang besar dan menyebabkan terbentuknya berkas radiasi di treatment head. Kemudian dapat kita lihat perbagiannya. Yang pertama ini power supply tadi. Power supply ini berfungsi untuk sebagai sumber tegangan dan juga arus listrik untuk modulator. Selanjutnya yang kedua itu modulator. Modulator ini berfungsi untuk memberikan tegangan tinggi kepada klistron dan elektron gun untuk membangkitkan gelombang mikro dan elektron. Selanjutnya yang ketiga terdapat elektron gun, di mana elektron gun ini dilengkapi oleh filamen dengan bahan dasar tungsten. Kemudian terdapat proses pemanasan, di mana proses pemanasan ini mengakibatkan munculnya arus elektron yang akan dipercepat di akselerator cup. Selanjutnya yang keempat itu terdapat klistron, di mana klistron ini berfungsi sebagai penguat gelombang sumber yang diberikan menggunakan sebuah amplifier sehingga menghasilkan medan magnet yang statis dan juga berguna untuk mempercepat elektron yang dihasilkan oleh elektron gun. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kelima, itu ada akselerator cup, di mana akselerator cup ini berfungsi sebagai pemercepat elektron agar memiliki energi kinetik yang besar. Di mana dalam pemercepatan ini menggunakan drift tube yang terdapat di dalam akselerator cup. Untuk proses pemercepatan ini menggunakan proses pembalikan polarisasi dari medan listrik. Kemudian yang keenam itu terdapat waveguide, di mana waveguide ini merupakan sebuah penghubung yang berfungsi untuk mentransmisikan gelombang mikro yang telah terbentuk di klistron tadi untuk menuju ke akselerator cup. Kemudian yang ketujuh ini bending magnet, di mana dalam bending magnet itu elektron yang energinya kurang sesuai atau energinya lebih besar atau lebih kecil itu dibelokkan sehingga lintasannya dan energinya ini dapat disesuaikan dengan apa yang kita kehendaki. Selanjutnya itu yang ke-8 ada treatment head, di mana fungsi dari treatment head ini adalah untuk mengubah berkas elektron menjadi bentuk yang cocok untuk disajikan. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk memantau dosis keluaran. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit tentang bagian yang ada di dalam treatment head. Di dalam treatment head sendiri itu juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada target, lalu ada scattering foil, lalu ada flattening filter,
Kemudian ada kolimator dan MLC atau multi-leaf kolimator, di mana target ini berfungsi untuk mengubah berkas elektron menjadi foton. Kemudian scattering foil ini berfungsi untuk meratakan distribusi dosis pada daerah penyinaran. Kemudian flattening filter ini berfungsi untuk mengurangi intensitas radiasi. Kemudian kolimator dan MLC, di mana kolimator ini berfungsi untuk mengatur besarnya luas lapangan penyinaran, dan MLC ini terdiri dari beberapa blok kolimator, di mana MLC ini dapat bergerak secara mandiri atau secara independen sesuai dengan bentuk tumor atau bentuk kanker. Selanjutnya kita masuk ke alur pemeriksaan LINEC di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dapat kita lihat di bagian alur pemeriksaan LINEC ini terdapat 3 bagian penting, yaitu ada prescription, kemudian treatment planning system, dan juga proses treatment. Di mana dalam prescription ini dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien guna menentukan jenis terapi apa yang cocok berdasarkan riwayat penyakit pasien tersebut. Kemudian pada treatment planning system dapat kita lihat di bagian alur pemeriksaan terdapat beberapa tahapan. Jadi inti dari tahapan-tahapan ini adalah untuk menentukan pola distribusi penyinaran pada tumor atau kanker, di mana bentuknya sudah kita ketahui melalui simulasi menggunakan CT simulator. Kemudian juga terdapat tahapan yang bersifat opsional, yaitu molding shield atau pencetakan perisai, di mana perisai ini berfungsi untuk menahan pasien agar tidak bergerak selama penyinaran, sehingga mengurangi kemungkinan radiasi mengenai jaringan sehat di sekitar tumor atau kanker. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, kemudian lanjut ke treatment, yaitu proses penyinaran menggunakan pesawat LINEC. Setelah melakukan treatment itu terdapat beberapa evaluasi dan follow up dari dokter, di mana evaluasi ini berfungsi untuk mengecek apakah ada perkembangan lebih baik terhadap tumor atau kanker yang disinari tadi. Jika tidak ada perkembangan yang membaik, bisa saja dosis penyinaran itu ditambahkan atau dibuat lebih besar, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pemeliharaan LINEC yang kami bahas, yaitu LINEC varian trilogy. Di Rumah Sakit Kanker Darmais dalam melakukan pemeliharaan itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama visual check, kemudian pemeriksaan mekanik dan elektrik, kemudian yang terakhir itu uji fungsi alat, di mana pada visual check ini alat diperiksa kelengkapan fisiknya seperti baut-baut, pengikat, hingga kebersihan alatnya. Selanjutnya pemeriksaan mekanik dan elektrik. Dalam pemeriksaan mekanik dan elektrik ini terdapat beberapa bagian yang dicek fungsinya, seperti mekanik OBI tadi, onboard imaging, kemudian putaran treatment head atau gantry tadi, kemudian kolimator, MLC, semuanya dicek. Setelah dilakukan pemeriksaan secara visual maupun mekanik dan elektrik, terdapat uji fungsi alat, di mana uji ini dilakukan untuk menilai ketepatan dan ketelitian LINEC dalam melakukan fungsinya. Sekian presentasi dan pemaparan kegiatan praktik kerja lapangan kami di Rumah Sakit Kanker Darmais, dan juga penjelasan dari alat linear accelerator atau LINEC. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.